Eh, Alhamdulillah wassalat Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Wan tadi ternyata kamu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Para santri wati umat tahfidz umatul mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali pada pertemuan kedua, yaitu dalam materi qawaidul fiqhiyah atau kaidah-kaidah fiqhiyah. Mungkin di sini ada yang masih memegang catatan kemarin atau ada yang nyatat ya. Mungkin bisa sedikit di-review apa itu qawaidul fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari catatan pekan kemarin. Dari mana? Dari asrama asrama Mozart. Hmm? Ini videonya muncul nggak di sana? Di sini nggak muncul soalnya. Halo? Riwayat fikih secara umum yaitu hukum syar'i dalam suatu ketetapan yang bersifat mengetahui hukum-hukum yang masuk dalam ketetapan tersebut. Boleh ulangi? Yang jelas suaranya. Poin fikih secara umum yaitu hukum syar'i dalam suatu ketetapan yang bersifat mayoritas untuk mengetahui hukum-hukum yang masuk dalam ketetapan tersebut. Ya. Eh, dari catatan yang ditulis itu, kira-kira ini untuk mereview pemahaman ya. Kira-kira apa yang dipahami daripada catatan itu? Halo? Ini Mozart, kok malah jadi mute? Kan gimana tak? Ya, suaranya kedengaran nggak? Suara sama video kelihatan?
Kedengeran Ya, qawaid fikih adalah apa? hukum syariah yang ditetapkan. Jadi satu ketetapan yang bersifat mayoritas untuk mengetahui hukum-hukum yang masuk dalam ketetapan tersebut. Ya, jadi apa namanya? eh, Seperti yang disampaikan kemarin, kaidah fikih itu adalah sebuah kaidah atau prinsip ya, prinsip yang ditetapkan oleh para ulama ya, ulama fikih eh, dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan daripada ilmu fikih ya. Jadi kalau kita membahas ilmu fikih ya, seperti yang disebutkan dan bahwasanya ilmu fikih itu dia sangat luas, sangat detail ya. Kita tahu sendiri ada madhab-madhab fikih ya. Ada berapa madhab-madhab fikih yang terkenal dan dipakai sampai hari ini? Mungkin ada yang bisa jawab. Ada berapa madhab-madhab fikih yang kemudian dipakai sampai hari ini? Ada berapa? Ada berapa? Empat. Iya, empat. Coba disebutkan mazhab apa aja. Jadi kalau kita belajar kaidah fikih itu pasti harus tahu dulu apa itu fikih dan mazhab-mazhab fikihnya. Hambali, Maliki, apa sih kita? Yang pertama mazhab Syafi'i. ya, mungkin kita urut aja dulu ya. Kita urut aja. Kan urut ini maksudnya sesuai dengan kelahiran dan kematian ya, dengan guru dan murid kan guru dan murid ya. Jadi yang pertama itu namanya madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah ya. Oke, mungkin kita anggap mungkin sudah tahu lah gitu secara singkat apa aja mazhab fikih. Tapi mungkin kita supaya lebih lebih paham lagi dan lebih sempurna, mazhab-mazhab itu berurutan ya. Berurutan itu maksudnya apa? Ya dia itu apa namanya sesuai dengan masa hidupnya ya, yang dimana satu sama lain saling berguru ya. Jadi yang pertama ya ada namanya madhab Hanafi. Hanafi itu ya adalah Imam Abu Hanifah. Ini adalah imam mazhab yang paling pertama ya. Imam mazhab yang paling pertama yang beliau masih hidup di zaman tabi'in ya. Kalau kita tahu kan ada zaman Rasulullah, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini beliau masih apa namanya hidup dan mendapatkan di masa tabi'in ya. Tabi'in. Imam Abu Hanifah yang dimana beliau ini secara keseluruhan atau kebanyakan beliau ini menggunakan mazhabnya ini berdasarkan kebanyakan pada akal bukan dalil ya. Karena beliau itu hidup di zaman yang dimana banyak sekali istilahnya itu apa ya, pemikir-pemikir atau saingan-saingan beliau yang memang pintar dalam logika, sehingga ketika beliau merumuskan ilmu fikih ya itu beliau lebih banyak menggunakan logika. Jadi yang pertama tadi apa? Imam Abu Hanifah. Mazhabnya disebut dengan Hanafi ya. Imam Abu Hanifah yaitu apa namanya mazhab Hanafi. Nanti apa namanya kita detailkan nanti untuk terkait mazhab fikih. Tapi yang jelas ini untuk gambaran umumnya aja gitu. Karena kita lebih kepada qawaid ya. Kemudian yang kedua setelah madhab Hanafi maka lahirlah selanjutnya yaitu madhab Maliki yaitu Imam Malik.
bin Anas, ya. Malik bin Anas, beliau ini adalah muridnya dari Imam Abu Hanifah, sehingga lahirlah yang kedua yaitu madhab Maliki, ya. Beliau ya dominan secara keseluruhan atau hampir sebagian besarnya menggunakan dalil, ya. Menggunakan dalil karena beliau ini apa namanya hidupnya di Madinah yang memang sumbernya ada sumber Islamnya ada di sana. Kemudian yang ketiga adalah madhab setelah Imam Maliki kemudian lahirlah Imam Syafi'i, ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang beliau sebagai pencetus madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'i, dan beliau adalah muridnya Imam Malik, ya. Dan beliau inilah yang kemudian mencetuskan atau merumuskan, ya, merumuskan ilmu usul fikih yang paling pertama, ya, yang paling pertama merumuskan atau mencetuskan atau mengumpulkan istilahnya itu ilmu-ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i, ya. Tapi sebenarnya eh, makna-makna atau inti-inti sari daripada 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 ilmu usul fikih ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, tetapi kemudian dirumuskan atau dirapikan, disistematiskan oleh Imam Syafi'i. Ya. Kemudian setelah Imam Syafi'i, kemudian yang terakhir adalah Imam Hambali, ya. Atau nama lengkapnya adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau adalah muridnya Imam Syafi'i, ya. Jadi kalau diurutkan, ya, Imam tadi siapa? Yang pertama Imam Abu Hanifah, ya. Yang kedua Imam Maliki. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali, ya. Imam Ahmad, ya. Atau mazhabnya deh, mazhabnya yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat adalah Hambali, ya. Beliau adalah yang paling terakhir di antara yang lain. Jadi Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, dan Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah berguru kepada para tabi'in, para sahabat yang mungkin masih ada di zaman beliau, gitu. Sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada 4 madhab fikih yang menjadi rujukan daripada umat Islam di seluruh dunia sampai hari ini, yang dimana juga masing-masing daripada madhab tersebut itu juga istilahnya itu memiliki tempat di berbagai belahan dunia, ya. Misalnya kalau di Indonesia itu kita kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i, ya, sehingga dibilang ya Indonesia ini berarti Syafi'i. Kemudian misalnya seperti di Maroko itu menggunakan apa namanya menggunakan Maliki, dan juga di Madinah gitu. Kemudian juga misalnya di Saudi secara keseluruhan misalnya itu menggunakan apa namanya Hambali. Kemudian untuk seperti Irak, kemudian Suriah itu menggunakan Hanafi, ya. Itu nanti tempat-tempat itu nanti berbeda-beda, ya. Jadi apa namanya ketika nanti misalnya apa namanya bahkan di Indonesia pun juga nggak semuanya mesti Syafi'i, tapi ada juga yang mungkin yang Hambali, Hanafi, dan yang sebagainya gitu. Jadi intinya madhab 4 madhab ini adalah rujukan daripada fikih fikih-fikih yang ada dalam Islam, ya. Dan masing-masing memiliki dalilnya yang kuat, sehingga ketika kita memiliki perbedaan dalam masalah fikih itu tidak menjadi masalah besar, ya. Misalnya kalau misalnya di mazhab Syafi'i ya mereka ada kunut, maka kemudian di Hambali ya mereka tidak pakai kunut. Jadi itu hal yang biasa gitu, ya. Itu yang tidak boleh menjadi suatu permasalahan, ya. Kita boleh berbeda dalam masalah fikih, ya. Anda mau menggunakan kunut silakan, Anda mau tidak menggunakan kunut silakan gitu dan lain sebagainya. Nanti setiap setiap cabang dalam ibadah dan muamalah dalam fikih itu pasti masing-masing ada yang berbeda. Ya mungkin nanti ada yang sama, ada yang berbeda. Tetapi selama itu masih perbedaan fikih atau perbedaan yang sifatnya itu
kecil, ya maka itu tidak boleh menjadi sebab untuk kita saling memusuhi. Ya, kalau memusuhi itu dalam hal yang besar seperti akidah, ya kita berbeda dengan orang Syiah, kita berbeda dengan orang Nasrani, orang Kristen, dengan orang Yahudi dan sebagainya, itu jelas-jelas itu perbedaan besar karena permasalahan akidah. Ya, jadi selama kita sholatnya masih sama, kemudian Tuhannya masih sama, nabinya masih sama, itu tidak boleh menjadi penyebab kita untuk menjauhi atau berbeda gitu ya. Kalau mungkin di kita di Indonesia ini ya apa namanya, eh, bentuknya adalah ya kita perbedaan daripada organisasi misalnya Muhammadiyah, kemudian NU dan lain sebagainya, itu masing-masing berpegang pada mazhabnya dan masing-masing memiliki apa namanya, dalil atau pegangan prinsip yang kuat sehingga tidak boleh disalahkan satu sama lain ya, seperti itu. Jadi tadi boleh diulang apa namanya yang pertama tadi siapa? Ya, coba eh, bentar satu-satu, satu-satu. Jati Bening. Yang pertama, siapa Hanafi itu? Hmm? Kedua, siapa namanya? Ya. Kemudian yang ketiga, hmm? Siapa namanya? Nama lengkapnya. Jadi disebutkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat, Hambali. Siapa Imam Muhammad bin Hambali? Apa? Siapa Hambali? Ya, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Asrama apa Samsung apa? Asrama yang Samsung apa itu? Yang namanya Samsung itu apa? Asrama mana? Asrama Al-Islam ya? Ya. Oke, jadi disebutkan Asrama Al-Islam ya. Itu Asrama namanya Sam. Ya. Coba sebutkan tadi empat empat madhab ada beserta namanya. mazhab udah udah Ya. Iya itu Imam Ahmad terus terus Imam Maliki madhab Maliki madhab Syafi'i madhab Hambali. Ya. Ya udah gitu nggak apa. Asrama Kelut. Sabar, sabar. Bisa. Asrama Kelut. Coba Asrama Kelut sebutkan dari bawah, dari yang paling baru. Ustadz, Afwan nggak kedengeran. Suaranya jelas nggak yang lain? Jelas, Ustadz.
Ya, itu bunyi kedengaran kok sampai sini. Coba asrama kelut bertiga ya. Mazhab-mazhab fikih dari yang terbaru, dari yang bawah siapa? Itu enggak? Mazhab Ya, mazhab mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. ya, apa? Tadi sebenarnya dari bawah harusnya. Imam Ahmad berguru ke siapa gitu. Oke, asrama Mozart. Imam Syafi'i, beliau berguru sama siapa? Berguru dengan Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah, muridnya siapa? Muridnya tabiin. Muridnya tabiin abad. Imam Abu Hanifah, muridnya itu siapa? Imam Imam Malik. Malik bin Anas. Ya. Kalau Imam Syafi'i, bergurunya sama siapa? Ya, Imam Malik. ya. Oke. Eh, jadi itu ya singkatnya. Nanti sebenarnya kalau sebenarnya memang perlu juga untuk mendalami daripada mazhab apa profil di mana mereka lahir, kemudian tinggal dan lahir tahun kapan itu sebenarnya perlu juga nanti untuk sebagai pembanding gitu ya. Ya, tapi itu aja yang penting tahu dan tahu secara berurutan ya. Kadang kita tahu siapa aja tapi sebenarnya kalau bisa nggak apa kalau bisa kita paham secara berurutan gitu. Dari yang pertama tadi Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i apa Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali supaya nanti bisa apa namanya bisa kita eh, pahami bahwasanya setiap fase atau masa daripada perkembangan fikih di zaman itu berbeda-beda. Dari yang zamannya Imam Abu Hanifah sampai zamannya Imam Ahmad itu perkembangannya itu sangat banyak gitu loh. Jadi dari zamannya Imam Abu Hanifah yang masih menggunakan logika, kemudian di zamannya Imam Maliki yang menggunakan dalil, kemudian Syafi'i yang menggunakan dua-duanya, sampai kemudian Imam Ahmad yang kemudian menyimpulkan semuanya, itu nanti masing-masing memiliki apa namanya, memiliki kelebihan yang berbeda gitu. Sehingga kalau bisa memang kita bahas secara berurutan, tapi insya Allah itu mudah lah gitu. Oke, kembali kepada tadi terkait qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fiqhiyah, ya itu adalah sebuah prinsip atau kaidah yang digunakan dalam ilmu fikih maupun usul fikih. Nah, kalau nanti kita melihat lebih dalam terhadap qawaid, ya, nanti qawaid dalam Islam itu memiliki dua, yaitu qawaid fiqhiyah. Dan yang kedua, nanti ada qawaid usuliyah, ya, qawaid usuliyah. Ya, ini untuk nanti untuk membedakan aja karena nanti di tengah perjalanan nanti pasti kita akan ketemu juga dengan qawaid usuliyah yang di mana itu nanti akan berbeda. Jadi jangan sampai kemudian kita ini apa namanya terkecoh atau bingung dengan dua pemahaman yang berbeda ini gitu, ya. Silakan dibaca itu qawaid usuliyah adalah kaidah-kaidah usul fikih adalah kaidah yang membahas seputar penggunaan lafaz. Ya, jadi dasar banget gitu ya. Dengan kaidah tersebut, orang dapat menyimpulkan makna di sebuah lafaz bahasa Arab. Misalnya kaidah al-amru lil wujub ya. Kemudian an-nahyu yaqtadi at-tahrim ya. Jadi sebenarnya kalau kaidah usul sebenarnya lebih mudah ya, lebih mudah untuk dipahami karena dia dasar banget gitu lagi. Jadi eh, berkaitan dengan apa namanya dengan logika gitu, dengan logika atau lebih jauh lagi dengan filsafat ya. Ini kalau misalnya nanti untuk yang kuliahnya mungkin mau ngambil logika dan sebagainya itu nanti apa namanya nanti akan masuk gitu. Jadi harus bisa dibedakan.
kaidah qawaid fiqhiyah dan qawaid daripada usul ya, daripada usul atau dasar itu sendiri gitu. Ya, ini sebenarnya contohnya sebenarnya nggak begitu banyak dan kita bisa memahami dengan mudah, yaitu contohnya kaidah al-amru lil wujubi ya. Al-amru lil wujubi. Artinya apa? Lafaz perintah itu akan menunjukkan kewajiban ya, kewajiban. Misalnya ya apa namanya? Yang kita pahami apa? Bahwasanya kalau ada kata perintah itu berarti tandanya harus dikerjakan. Allah memerintahkan untuk sholat dalam ayat Al-Qur'an wa aqimus sholah ya. Allah memerintahkan itu berarti adalah wajib ya, bukan berarti pilihan tapi wajib. Wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat, maka zakat itu menjadi wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholah, tunaikanlah sholat, maka sholat menjadi wajib. Wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat, maka zakat menjadi wajib ya. Maka lafaz perintah itu kalau kita pahami itu pasti menunjukkan kewajiban. Seperti misalnya yang lain. Ustazah misalnya di sini guru ya, musyrifah, ustazah memerintahkan misalnya untuk beres-beres misalnya atau bersih-bersih. Maka kata perintah tolong bersihkan misalnya kamar ini. Maka membersihkan kamar itu menjadi wajib kalau kita pahami daripada kata perintah tersebut ya. Jadi bukan pilihan lagi gitu. Jadi ketika perkataannya misalnya contoh, ini dasar ya, dasar dalam perkataan. Misalnya Ustazah bilang, tolong bersihkan kamar. Maka tolong itu menjadi maka membersihkan kamar itu menjadi sebuah kewajiban yang bukan lagi pilihan yang boleh boleh dikerjain nggak boleh dikerjain gitu. Maksudnya bisa dikerjain nggak bisa dikerjain tapi menjadi wajib dikerjakan gitu ya. Begitu pula sebaliknya ya, atau kaidah an-nahyu yaqtadhi at-tahrim. Kalimat pelarangan kalimat pelarangan itu menunjukkan akan haramnya hal tersebut. Ya, misalnya kalau dalam Al-Qur'an, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Ya, janganlah kamu mendekati apa namanya? Harta-harta anak yatim. Berarti tandanya apa? Harta anak yatim itu haram untuk kamu ambil ya. Wala taqrabu malal yatimi. Ketika ada kalimat jangan, maka itu menunjukkan suatu keharaman ya. Kemudian misalnya dalam contoh sehari-hari, kalau misalnya guru kita, musyrifah, ustazah menyebutkan kata jangan, misalnya jangan mendekati kamar ini atau jangan masuk ke kamar ustazah misalnya atau jangan masuk ke kamar ini misalnya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Santri dilarang untuk masuk ke dalam kamar tersebut ya, atau kamar itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dimasuki oleh santri. Jadi kita bisa memahami ini daripada kalimat itu sendiri. Jadi daripada lafaz itu menunjukkan pemahaman pada sesuatu. Ya, jadi apa namanya? Dasarnya jelas gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi, ketika kata perintah itu berarti menunjukkan kewajiban. Maka segala hal yang wajib dalam rukun dalam Islam yaitu mesti disebutkan dengan kata perintah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, misalnya dalam surah Al-Baqarah ya. Tunaikanlah salat, maka salat menjadi wajib. Tunaikanlah zakat, maka zakat menjadi wajib. Kemudian warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah kamu, maksudnya sholat ya. Maka apa namanya sholat atau hal-hal yang lain, misal kamu tunduk atau kamu itu, maka itu menjadi wajib. Atau dalam ayat lain, wa qumu lillahi qanitin, dan apa namanya, dan sholatlah kamu dalam keadaan yang khusyuk. Maka khusyuk itu menjadi wajib ya, menjadi wajib. Beda misalnya kalau misalnya kata itu tidak menunjukkan perintah tetapi pilihan atau opsi, atau ya maksudnya tidak ada kata-kata perintah, maka itu bisa menjadi pilihan. Misalnya dalam
surat dalam kita sebut dalam Al-Qur'an dulu. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ada ayat udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya, artinya apa? Diizinkan bagi orang-orang yang dizolimi untuk berperang, untuk melawan. Ini disebutkan katanya diizinkan. Berarti apa? Anda mau melawan silahkan, tidak mau melawan silahkan. Gitu. Jadi kata-katanya itu pilihan gitu. Kecuali kalau misalnya disebutkan waqatilu fi sabilillahi ladzina yuqatilunakum. Itu baru kata perintah yang wajib ya. Apa namanya? Waqatilu dan perangilah. Maka ini menjadi perintah dan menjadi wajib. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatalunakum wa la ta'tadu. Ya. Dan perangilah orang-orang yang melawan kamu, yang menzalimi kamu di jalan Allah, wa la ta'tadu, dan jangan berlebihan. Maka perang itu wajib dan berlebihan dalam perang itu tidak dibolehkan ya. Jadi ini katanya jelas ya, berbeda dengan tadi kalau misalnya diizinkan ya. Jadi harus bisa membedakan. Ya, jadi kalau misalnya santri memahami ini dalam kehidupan sehari-hari, ya berarti contohnya adalah misalnya santri di hari libur diizinkan untuk keluar, untuk memegang HP. Berarti apa? Nggak mesti wajib. Anda mau pegang HP silakan, tidak mau pegang HP juga silakan. Mau keluar dari asrama silakan, tidak keluar juga silakan. Selama itu katakannya diizinkan. Kecuali kalau misalnya pada hari libur santri diperintahkan untuk pulang, diperintahkan untuk pulang. Atau misalnya santri diperintahkan untuk megang HP. Berarti apa? Megang HP atau keluar dari asrama saat hari libur itu menjadi wajib. Jadi ini sebenarnya cuma kita memahami sebuah kata ya, atau kita mengambil suatu kesimpulan daripada suatu kata gitu ya. Sebenarnya ini hal yang mudah gitu. Jadi yang penting kita paham aja kalau perintah itu berarti boleh, wajib ya. Kalau misalnya larangan itu berarti dia haram. Allah memerintahkan untuk sholat, maka itu tandanya wajib. Allah melarang kita untuk zalim, maka itu menjadi haram ya. Mungkin sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ada? Paham nggak? Paham ya? Kelut paham? Mozart, sebelum pindah ke yang lain. Ya. Sebenarnya gini, kalau mungkin kendalanya kalau kita menggunakan eh, fasilitas Zoom ini memang nggak bisa secara langsung gitu. Jadi kadang ketika ada jeda itu jadi menyebabkan istilahnya itu jadi beda suasana gitu. Mau jawab kadang harus megang HP dulu atau apa dulu. Gimana, Mozart paham? Allah paham, Ustaz. Ya, jadi bening. Coba salah satu jelaskan apa itu kaidah fiqh usuliyah. Ya. Apa itu kaidah usuliyah? Kaidah usuliyah atau kaidah fikih adalah kaidah yang membahas sekitar penggunaan lafaz pada zaman kita.
yang al-Islam mana al-Islam? Al-Islam ada nggak? Kok nggak ada ya? Contohnya al-Islam kemana? Oke, jati bening soalnya kurang jelas. Coba Mozart. Kaidah usuliyah yaitu kaidah yang membahas seputar atau bahasa. Maksudnya, kalau perintah itu menunjukkan wajibnya akan hal tersebut. Kalau larangan menunjukkan haramnya akan hal tersebut. Baca ya. Ya nggak apa-apa baca. Cuman tapi apa namanya yang penting paham gitu. Coba jelasin Paham. dulu. Ya, coba jelasin deh. Misalnya bisa misalnya kalau di aplikasikan dalam kehidupan rumah atau santri tanpa ngeliat buku. Saya menyuruh buat bersihin gudang. Nah, kita harus membersihkan gudang tersebut karena wajib, jadi wajib bukan pilihan lagi. Tuh, kalau dilarang, misalnya jangan main air, itu ya udah nggak usah main air udah gitu, karena haram. Terus kalau misalnya boleh itu gimana? Kalau boleh itu kalau misalnya diizinkan kayak ya apa diizinkan boleh keluar atau enggak, jadi serah mau keluar mau enggak, misalnya aku kan kedua misalnya. Boleh keluar boleh enggak, kalau misalnya keluar sok, kalau enggak ya udah nggak usah. Ya, jadi sebenarnya ya intinya paham lah insya Allah itu. Karena itu dasar banget lah gitu. Dan itu secara umum ya. Karena nanti kalau kita secara khusus lagi nanti ada yang perintah itu wajib banget dan kalau misalnya dilarang apa namanya dilanggar itu dosa. Ada juga yang perintahnya perintah tapi nggak mesti menjadi sebuah dosa. Itu nanti akan panjang lagi tapi itu nanti dalam kaidah usuliyah gitu. Dan nanti itu lebih juga dalam pembahasan usul fikih atau dalam pembahasan ilmu mantik. Jadi apa namanya dalam kaidah usuliyah atau kaidah dasar itu nanti akan banyak sekali pemahaman-pemahaman atau istilahnya itu pemahaman-pemahaman terhadap kata yang harus kita lebih jeli ya. Jadi ini sebenarnya kalau di negara kita atau di Indonesia ini memang sebenarnya lebih kepada kalau misalnya dalam aturan ya aturan umum resmi secara negara itu nanti mereka menggunakan mereka itu memperhatikan masalah penggunaan kalimat gitu ya. Ini untuk pemahaman aja jadi untuk apa namanya pengetahuan aja. Jadi kalau kita tahu kan di Indonesia ini kan kita hidup di negara hukum, negara undang-undang ya, yang memiliki aturan segala hal yang ada di Indonesia, segala aspek dari yang pemerintahan sampai yang paling dasar masyarakat itu semuanya memiliki aturan tertulis. Nah, aturan tertulis ini harus memperhatikan ya aturan tertulis ini harus memperhatikan istilahnya itu penggunaan kalimat ya penggunaan kata ya dengan tujuannya apa karena nanti salah penggunaan itu nanti bakal dipahaminya salah atau bakal dimanfaatkan atau diakali oleh istilahnya itu orang yang melanggarnya gitu ya. Jadi apa namanya ketika kita membuat aturan atau ketika kita menyampaikan kepada orang itu juga memang sebaiknya memperhatikan masalah penggunaan kalimat. Kayak tadi contohnya kita tadi misalnya ya kalau misalnya wajib berarti perintah, kalau misalnya enggak ya berarti enggak boleh gitu ya. Jadi seperti itu. Dalam dalam Islam pun juga ada namanya mafhum namanya mafhum mukhalafah ya. Mafhum mukhalafah itu apa? Yaitu ketika kita mendengarkan kalimat sesuatu kalimat ini kemana aja ya? Apa namanya?
itu berarti menunjukkan daripada sebaliknya, ya. Jadi misalnya ketika ada sebuah kata, itu berarti kita pahami sebaliknya, ya. Misalnya apa ya? Misalnya kalau dalam mafhum mukhalafah itu ada apa ya? Contohnya misalnya dalam hadis apa ya? Atau dalam Al-Qur'an. Dalam hadis deh. Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Ya. Jadi kalau ya gua mati. Jadi apa namanya? Mafhum mukhalafah itu sama seperti tadi kaidah usuliyah yang di mana itu secara langsung kalau misalnya eh, kata perintah berarti wajib, maka kata larangan berarti maka kata larangan itu berarti haram, ya. Adapun mafhum mukhalafah itu adalah ya sebaliknya. Berarti kalau misalnya kita wajib, ya, kalau misalnya kita diperintahkan untuk sholat, maka nggak sholat itu menjadi sebuah keharaman atau menjadi sebuah dosa. Itu aja semuanya mudah, ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh untuk menunaikan zakat, maka tidak menunaikan zakat itu berarti menjadi haram. Kalau misalnya kita disuruh membersihkan kamar, maka tidak membersihkan kamar itu menjadi sebuah keharaman atau tidak boleh gitu. Tidak boleh tidak bersih. Harus bersih kayak gitu misalnya. Jadi apa namanya? Jelas gitu ya. Cuma yang penting kebalikannya gitu ya. Kalau misalnya dalam dalam tadi hadis bosnya sebutkan barang siapa eh, hadis disebutkan man mata la yusyrik billahi dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik, la yusyrik billah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak musyrik, maka dia akan masuk surga. Mafhum mukhalafahnya apa? Berarti barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik, dia masuk neraka, ya. Jadi kita memahami kebalikannya gitu. Oh, kalau misalnya orang yang masuk surga, orang yang meninggal dalam keadaan tidak musyrik itu dia masuk surga, berarti berarti yang kita pahami bahwasanya orang yang dia itu meninggal dalam keadaan syirik itu berarti dia masuk neraka. Oke? Mungkin itu apa namanya contohnya gitu, ya. Jadi apa namanya itu bagian daripada kaidah usuliyah. Oke. Nah, kemudian ini aduh, mati lagi ini. Oke. Nah, kemudian setelah kaidah usuliyah nanti ada namanya nah, sini. Ya, ada dhabit fiqhiyah. Bentar. Dhabit fiqhiyah yaitu adalah istilah dhabit fikih yang sedikit berbeda dengan kaidah fikih, yaitu sejenis kaidah fikih tetapi berlaku hanya dalam beberapa bab tertentu. Jadi tidak berlaku untuk semuanya, ya. Kalau misalnya kaidah fikih itu dia berlaku untuk semua, misalnya prinsip itu berlaku untuk semua aspek, maka dhabit fikih itu tidak berlaku untuk semuanya. Ya. Dan di sini bukan contohnya, misal likulli sahwin sajdatan. Setiap ada sahwu atau kita kelupaan dalam sholat, maka ada dua sujud. Setiap kali dalam sholat itu kita lupa rokaat atau kita lupa rukun atau ketinggalan, intinya ada yang kurang, maka setiap kesalahan itu ada dua sujud sahwi, baik itu sebelum salam ataupun setelah salam. Jadi ini dobit ini dia hanya berlaku atau kalimat ini hanya berlaku dalam sholat, ya. Jadi hanya berlaku dalam sholat saja. Jadi tidak berlaku dalam misalnya pembahasan yang lain, ya. Likulli sahwin artinya setiap kelupaan, sahwin artinya lupa atau kekurangan, ya. Maka ada dua sujud.
2 sujud ya. Ini berlaku hanya untuk sholat saja dalam ibadah sholat, tetapi tidak berlaku dalam pembahasan lain. Misalnya tidak berlaku dalam puasa. Ya, misalnya setiap kali ada kelupaan dalam puasa, lupa kita nggak puasa, ada 2 sujud. Nah, itu nggak mungkin. Kita lupa kalau kita puasa, kita batal, kita tidak ada sujud itu, kita tidak perlu sujud 2 kali seperti sholat, seperti lupa pada sholat ya. Maka dobit ini dia hanya berlaku dalam satu bab tertentu saja ya. Atau misalnya kita lupa sholat, misalnya lupa sholat ya, misalnya kita tidur kesiangan atau kesorean, lupa sholat asar. Maka kalau lupa itu berarti kita tidak berarti 2 sujud, sujud 2 kali, tetapi kita lupa itu berarti kita langsung sholat ya, karena ada hadisnya bahwasanya setiap yang lupa dalam sholat maka dia harus langsung sholat saat itu juga, mau berapapun dia ketinggalan gitu ya. Jadi dhabit itu ya, untuk membedakan daripada kaidah itu, maka dhabit itu dia dikhususkan atau hanya berlaku pada satu bab tertentu, atau misalnya pada bab fikih tertentu lah gitu. Jadi nggak semua berlaku gitu. Adapun kalau kaidah, maka dia umum, dia berlaku untuk semuanya. Kalau misalnya saya punya prinsip, saya punya kaidah dalam hidup saya punya prinsip dalam hidup saya bahwasanya saya tidak mau menjadi orang yang diatur. Maka ya, bagaimanapun dia dalam hal bisnis, dalam hal pernikahan, dalam hal pertemanan, saya berprinsip tidak mau diatur, maka berlaku untuk semuanya. Maka prinsip ini berlaku untuk semuanya, gitu, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ditanyakan, maka tanya balik. Assalamualaikum Islam. Jadi kemana? Hmm? Tadi sinyalnya terputus. Sinyal putus berarti Kalau sinyal putus berarti terputus juga dari Zoom tadi. Iya, Ustaz. Ketinggalan dong berarti. Iya, Ustaz. Oke, yang ketinggalan di mana tadi? Dari awal, Ustaz. Kaidah Ustaz. Ya, itu usuliyah. Oke, mau apa? Saya ulangin lagi. Ya, lebih baik diulang. Kalau dia ada kendala. Kaidah usuliyah. Benar. Qawaid usuliyah atau kaidah usuliyah adalah kaidah yang membahas terkait masalah penggunaan kalimat atau lafal ya. Jadi ini sebenarnya sederhana, ya mudah kita pahami. Yang penting kita jeli aja gitu. Ya, misal kaidah al-amru lil wujubi, lafaz perintah itu adalah kewajiban. Sebaliknya, kaidah an-nahyu yaqtadi at-tahrim, ketika ada lafaz pelarangan atau kata jangan misalnya, itu berarti menunjukkan keharamannya hal tersebut ya. Jadi misalnya lafal dalam Al-Qur'an, lafal perintah, wa aqimus sholata wa atuz zakata, tunaikan sholat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Maka zakat dan sholat karena itu menjadi perintah ya, maka itu menjadi sesuatu yang wajib, bukan lagi pilihan. Oke? Begitu pula sebaliknya. Misalnya wala ta'tadu wala tusrifu, janganlah kamu berlebihan. Janganlah kamu berlebihan. Maka berlebihan itu tidak diperbolehkan ya. Jadi bukan pilihan lagi.
ketika ada lafadz perintah berarti tandanya wajib. Kalau ada lafadz pelarangan berarti tandanya itu haram. Kalau diaplikasikan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya misalnya dalam kehidupan santriwati, apabila guru atau ustazah misalnya musyrifah bilang tolong bersihkan kamar ini, maka membersihkan itu menjadi sesuatu yang wajib, ya bukan lagi pilihan. Oh berarti ustazah bilang tolong bersihkan itu berarti nggak dibersihkan pun juga nggak masalah, itu nggak, tapi adalah wajib, harus dibersihkan. Begitu pula sebaliknya, kalau ustazah bilang jangan mendekati kamar ini atau jangan bermain HP misalnya, maka bermain HP atau mendekati kamar itu tidak boleh tanpa ada alasan lain. Oke? Jadi sebenarnya kita pahami daripada sebuah kalimat gitu aja, ya. Adapun kalau misalnya itu sebuah pilihan yang boleh atau enggak, itu misalnya dalam Al-Qur'an itu atau dalam Islam itu pernah ada apa namanya sejarahnya atau hadisnya apa ayatnya, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Diizinkan, kalimatnya dalam Quran, diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi untuk memerangi orang-orang kafir. Maka perang di sini itu sifatnya adalah pilihan, bukan menjadi wajib, ya. Menjadi wajib kita apa? Ketika ayatnya waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatalunakum. Menjadi wajib ketika kalimatnya waqatilu, dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Maka itu menjadi wajib, yang dimana ketika tidak dilakukan menjadi dosa gitu. Kalau ini juga kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti misalnya ya kita sebutkan juga, misalnya di hari libur santri boleh keluar asrama, santri boleh pegang HP, maka pegang HP itu boleh, gak pegang HP juga boleh. Bukan berarti kalau megang HP itu dia wajib atau misalnya nggak megang HP itu menjadi haram, kan enggak. Karena kalimatnya apa? Diizinkan di hari libur. Misalnya di hari libur santri boleh keluar, ya udah kalau Anda mau keluar silakan. Nggak keluar pun juga silakan. Itu menjadi pilihan, ya. Kecuali kalau kalimatnya di hari libur santri harus pulang dari asrama, ya maka keluar dari asrama itu menjadi wajib. Ini kalau kita pahami secara dasar ya. Karena nanti pasti tentunya kalau kita mendalami lebih dalam lagi, nanti mungkin akan terjadi dalam ilmu mantik, dalam ilmu filsafat itu nanti ya nanti ada beberapa lafal kalimat yang ketika diperintahkan pun itu menjadi kewajiban yang bertingkat. Wajib banget, ada yang nggak wajib banget lah gitu. Maksudnya ada yang tetap menjadi pilihan juga gitu ya. Ya, seperti misalnya ya kalau misalnya kita di sini kan kita hidup di Indonesia itu semua hal itu diatur dan itu ditetapkan dalam tulisan ya. Nanti kan ada himbauan, ada perintah, ada larangan gitu. Misalnya ya kalau misalnya dalam aturan ya apa namanya tidak boleh melanggar lalu lintas. Maka yang melanggar lalu lintas itu berarti didenda, ditilang. Ya itu melanggar lah gitu. Ya. Tetapi ketika misalnya aturannya orang boleh punya rumah, orang boleh punya mobil lebih dari satu, maka itu ya sudah, mau beli satu silakan, kalau mampu beli dua gitu. Itu satu contoh lah gitu ya. Dan itu nanti pasti banyak di semua hal yang ada dalam kehidupan kita, itu nanti semuanya berlaku kaidah-kaidah usuliyah. Mungkin itu bisa dipahami, terkhusus tadi asrama yang tertinggal. Islam. Halo? Insya Allah, Ustaz. Apa? Insya Allah paham, Ustaz. Nah, jawabnya itu iya atau enggak? Bukan insya Allah.
Iya, Ustaz. Hah? Karena ini kan Iya, untuk Pak, hal yang sudah langsung. terjadi. Ya nanti kalau ditanya paham atau enggak, paham. Kalau bilang paham, Iya, paham. paham, Kalau enggak Ustaz. ya berarti enggak. Insya Allah kan berarti sesuatu yang ke depan. Gimana? Coba jelasin kalau paham. Hmm, Ustaz. Misalnya, setiap yang diperintahkan itu berarti wajib dikerjakan. Setiap yang dilarang itu berarti haram untuk dikerjakan. Dan misalnya dikasih pilihan, ya berarti itu pilihan, Ustaz. Ya gimana itu contohnya maksudnya? Contohnya, seperti seperti kalian boleh keluar untuk pergi jajan setelah keluar kelas gitu, Ustaz. Berarti kan itu boleh. Boleh itu kita bisa memilih antara mengerjakan dan tidak, Ustaz. Begitu, Ustaz. Ya, selama kalimatnya itu tidak menunjukkan perintah atau Larangan. larangan. Ya, jadi intinya di antara dua. Ah, ya udah. Oke, kita balik kepada tadi dhabit fiqhiyah. Tadi dhabit fiqhiyah udah sempat dapat belum? Al-Islam? Belum, Ustaz. Ya, oke. Nggak apa-apa, ulangi lagi. Jadi dhabit fiqhiyah ya pakai ya. Tadi anak nggak nyebutin ini ya kalian Arabnya. Dhabit fiqhiyah itu adalah eh, sebenarnya kaidah juga sama gitu. Tetapi bedanya kalau dhabit itu dia hanya berlaku pada satu bab tertentu atau pada satu hal tertentu, tidak berlaku untuk semuanya. Misalnya sini ada contohnya, likulli sahwin sajdatan. Setiap ada kelupaan, sahwin itu ini kelupaan, lupa atau ya kurang lah gitu. Sajdatan, maka ada dua sujud. Ya, maksudnya apa? Ini berlakunya di mana? Berlakunya di sholat. Ya, setiap kali kamu lupa rokaat atau kelewatan atau kekurangan dan kamu baru sadar, maka eh, ada dua sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, baik itu sebelum salam maupun setelah salam tadi tergantung rukunnya. Ya, nanti itu nanti dalam ilmu fikih. Ya, jadi intinya kaidahnya bahwasanya setiap ada kelupaan maka ada dua kali sujud. Ya, ini hanya berlaku di mana? Hanya berlaku di dalam sholat. Tidak berlaku di tempat lain. Misalnya tidak berlaku di pembahasan puasa. Likulli sahwin sajadatan. Setiap kali lupa maka ada dua sujud, tidak berlaku di puasa. Setiap orang yang lupa kalau dia puasa maka dia wajib sujud dua kali. Nah, itu enggak berlaku. Atau misalnya bahkan dalam sholat pun ketika bukan babnya itu apa gerakan sholat maka itu juga nggak berlaku. Misalnya likulli sahwin sajadatan. Setiap kali orang yang lupa kalau dia belum sholat maka dia harus sujud dua kali sujud. Nah, itu tidak berlaku. Ya, orang kalau dia lupa belum sholat, ya langsung sholat. Orang kalau dia lupa puasa, maka dilanjutkan puasanya. Gitu. Jadi kalimat kaidah ini tidak berlaku untuk hal-hal yang lain selain daripada yang dituju, yaitu sholat. Ya, gerakan sholat bahkan khusus gerakan sholat gitu. Ya, oke. Jadi itu apa namanya bab fikih ini sebenarnya nggak terlalu sulit karena ya cuma yang membedakan itu adalah apa yang membedakan itu kalau dobit itu dia berlaku untuk satu bab tertentu atau yang paling spesifik ya. Sedangkan kalau kaidah secara umum itu kalau fikih ya itu adalah berlaku untuk semuanya. Oke, bisa dipahami? Bisa? Ya, Ustaz. Ya, oke. Dari Islam itu berapa orang ya? 18, Ustaz. Berapa? 18. 18?
Itu Iya, berarti Ustaz. satu ruangan. Hah? Iya, Ustaz. Terus bisa satu ruangan itu 18 orang. Iya, Ustaz. Ya. Tapi nanti ke depannya Benar. ya ke depannya misalnya baik itu di semua lah di semua asrama eh, terutama untuk yang banyak santrinya itu kan apa namanya emang agak susah ya kalau mengonline gini. Jadi kadang nggak bisa yang di belakang selain itu agak agak susah terjangkau gitu. Nah, jadi nanti kalau bisa nanti gantian, misalnya yang sekarang di depan nanti besok di belakang. Jadi biar kedapatan semuanya dan bisa ngejawab semuanya gitu, ya. Karena kalau itu aja nanti yang paham itu aja gitu, ya. Memang agak sulit. Karena kalau misalnya offline kan bisa apa namanya memang keterbatasan juga gitu. Kalau offline itu nanti bisa bisa nunjuk yang paling belakang, bisa nunjuk yang tengah atau yang tidur ketahuan, yang lagi ngobrol ketahuan, yang lagi ngantuk kan ketahuan. Kalau di sini ya yang paling rajin kelihatan yang paling depan. Kalau yang belakang nanti ada yang tidur, ada yang ngobrol kita nggak tahu. Itu kendalanya gitu, maksudnya kendalanya gitu. Ya, oke. Bobit fiqhiyah. Tadi coba dijelaskan tadi yang bobit fiqhiyah. Coba teman yang sampingnya. Geser ya. Kamu disuruh di samping loh. Jangan gitu. Tulis fikihnya itu apa? Sejenis kaidah fikih akan tetapi berlaku hanya di dalam satu bab atau beberapa bab fikih tertentu saja. Misal, likul lisahwin sajadatani setiap bapak diganti dengan dua sujud. Kaidah atau dobit ini hanya berlaku di dalam pembahasan sholat saja dan tidak berlaku di dalam pembahasan fikih. Ya, seperti Sudah apa misalnya? dilakukan. Contohnya. Itu baca bagaimana sih? Mama. Contohnya itu gimana ya? Eh, Contohnya itu kayak jadi jelas ya. Kan nggak ya, bisa pukul rata juga sih. Tapi intinya dobit dan kaidah kawaid fiqhiyah itu sebenarnya nggak beda jauh. Yang membedakan apa? Kalau kawaid itu dia secara umum induk ya dan berlaku untuk semua hal dalam permasalahan fikih. Adapun kalau dobit itu dia hanya berlaku pada bab-bab tertentu saja ya. Misalnya tadi sujud sahwi karena lupa itu hanya berlaku dalam sholat saja. Tidak berlaku dalam puasa, tidak berlaku dalam haji. Begitupun dalam haji. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam haji itu tidak berlaku dalam hal-hal yang lain ya. Seperti itu. Oke. Insya Allah dianggap paham ya. Nanti kalau nggak paham nanti mau tanya silakan atau kalau misalnya malu nanti bisa tanyakan ke yang lain. Karena kalau di sini memang agak susah kalau untuk menjangkau semua. Nah, eh, sebenarnya ini ada kawat al-kubro ini sebenarnya sudah sempat dibahas kemarin, ya, dibahas kemarin, walaupun memang kemarin agak cepat, ya, maksudnya sedikit pengetahuan aja gitu. Nah, tapi nanti insya Allah kita akan jelaskan kawaid al-kubro dan nanti mungkin sampai jam 10 ya, sampai jam 10. Kawaid al-kubro yaitu adalah kaidah-kaidah utama, ya, kaidah-kaidah utama yang menjadi induk daripada semua kaidah. Ya, oke. Oh, ini ada pertanyaan. Mana sih? Ini judulnya mana ini? Itu udah chat satu tapi kok orang nggak bisa buka ya? Oh, ya. Hah? Nggak belajar? Nggak belajar.
Itu udah masuk itu. Jadwal kan. Udah. Oke. Tadi apa tadi bilangnya? Absensi ini ya. Oh, apa contoh dari topik fikih ya? Ya. Jadi kalau contoh tadi kan contoh daripada emang emang nggak begitu banyak ya. Tapi tadi contoh yang paling mudah itu adalah tadi likul lisahwin sejudatan. Itu dalam bab sholat. Misalnya kalau misalnya dalam bab sholat juga, ya kadang juga hadis atau asar itu kadang juga bisa jadi bobit. Misalnya, eh, misalnya ada hadis la sholata bihadratit ta'am wala hiya mudafiul akhbatsain. Tidak ada sholat ketika tidak ada sholat ketika hadirnya makanan, ya, hadirnya makanan. Wala hiya mudafiul akhbatsain, ya. Atau ketika dia sedang menahan buang air, dua buang air besar maupun kecil. Nah, ini berlaku hanya dalam sholat wajib, ya. Berlaku hanya dalam sholat wajib. La sholata bihadratit ta'am wala hiya mudafun. Ini berlaku khusus dalam sholat wajib, ya. Jadi ketika ada makan, kita dalam kondisi lapar nih, lapar banget. Kemudian di situ ada makanan, maka la sholata, maka kalau bisa tidak sholat dulu dengan adanya makanan ini, kita makan dulu gitu. Ini berlaku untuk apa? Untuk contohnya untuk sholat wajib. Adapun ketika sholat sunnah nanti tidak berlaku. Ya misalnya ada makanan, ada sholat sunnah silakan. Nggak sholat sunnah pun juga silakan gitu. Jadi ini salah satu contoh lain daripada dhabit apa namanya dhabit fiqih ya. Oke. Nah, gimana dia hanya berlaku dalam kaidah-kaidah tertentu ya. Kalau tadi misalnya eh, sujud sahwi itu berlaku untuk lupa itu berlaku, dua sujud itu berlaku untuk orang yang lupa melakukan sholat, maka tadi ketika ada makanan itu tidak boleh ditinggalkan untuk sholat wajib, ya. Namun ketika misalnya sholat sunnah itu nggak masalah gitu, ya. Mungkin paham yang nanya? Paham, Ustaz? Oke. Jadi agak agak bingung juga nih kemana-mana. Mungkin lagi ya. Oke, ini mana? Layarnya kelihatan nggak di situ? Kelihatan ya. Oke, yang selanjutnya adalah tadi kita kembali kepada kait kubro. Atau kalau misalnya masih belum paham apa belum masih kurang dalam fikih tadi, contoh lain itu adalah apa ya? Misalnya dalam bab toharoh misalnya ada kaidah setiap air yang bersih itu yang tidak berubah itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ya betul. Jadi ini dobit ya. Jadi setiap air yang dia itu murni yang tidak berubah
itu bisa digunakan untuk bersuci. Ya, maka di sini berlaku khusus untuk toharoh, untuk dalam bab bersuci, ya, tidak berlaku untuk bab yang lain. Ya, jadi kita ketika misalnya ada air yang dia itu bersih, ya, selama dia tidak berubah, maka dia bisa digunakan untuk bersuci. Oke. Kemudian contoh lain lagi apa ya? Perempuan, ya, misalnya perempuan yang seorang istri lah, seorang istri yang dia itu eh, ada hadisnya seorang perempuan itu tidak, seorang istri itu tidak boleh berpuasa secara tidak boleh berpuasa tanpa izin daripada suaminya kecuali dia pergian. Jadi ini berlaku, kaidah ini berlaku selama suaminya itu ada di rumah, ya. Jadi kaidah ini berlaku. Jadi seorang perempuan, seorang istri itu dia tidak boleh berpuasa tanpa izin suaminya, ya, kecuali dia bepergian. Jadi ketika suaminya nggak ada di rumah, maka dobit itu tidak berlaku. Anda mau puasa silahkan, gitu. Anda mau puasa selama suaminya nggak ada di rumah, itu silakan. Karena ketika kehadiran adanya suami itu menjadi sebuah penentu yang harus dia minta izin kepadanya, gitu, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini sebenarnya bab istighfar ini nggak terlalu banyak, tapi ya memang contoh, karena contohnya ini dia nggak semua lingkup itu ada, jadi memang apa namanya, nggak begitu banyak gitu. Oke. Kemudian, nah tadi kita kembali kepada qawaid al-kubro. Kelihatan ya layarnya. Qawaid al-kubro yaitu ada kaidah-kaidah utama yang menjadi rujukan daripada kaidah-kaidah yang lain. Maksudnya kaidah ini menjadi kaidah induk yang dimana dari kaidah-kaidah ini muncullah nanti banyak kaidah-kaidah lain yang lebih kecil atau yang lebih eh, apa namanya, yang lebih bermakna lebih banyak gitu, ya. Ya, Nggak ada layar, Pak. ada layar. Tadi kemana ya? Oh iya. Oke. Kelihatan ya? Oke, yang qawaid al-kubro yaitu adalah kaidah-kaidah utama, ya. Memang dirumuskan oleh para ulama itu menjadi 5, ya. Qawaid al-kubro 5 kaidah utama yang menjadi rujukan daripada kaidah-kaidah lain. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha yaitu segala sesuatu tergantung daripada niat, ya. Segala sesuatu ini sama seperti hadisnya bahwasanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Ya. Kaidah ini sangat penting, ya. Karena kaidah ini kan menjadi tujuan untuk kita bisa mengetahui sejauh mana kita bisa melakukan ibadah, gitu. Maksudnya segala ibadah itu pasti pahala tergantung daripada niatnya, ya. Maka sudah disebutkan dalam hadis itu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya aw imratin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaiha. Nah, ya mungkin insyaallah sudah ada yang hafal. Intinya begini, ketika kita ini beribadah, kalau dalam hadis disebutkan bahwasanya itu hijrah, ya. Contoh hijrah lah. Ketika kita itu hijrah, niatnya karena Allah, ketika seorang itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya akan mendapatkan sesuai daripada niatnya. Maka dia akan mendapatkan pahala ridho Allah, kemudian mendapatkan pahala yang berlimpah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tujuannya adalah karena Allah, ya. Kemudian
Wa man kanat hijratuhu lidunya berarti an yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau dia itu hijrahnya itu niatnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka pahalanya tidak dapat dia dapatkan dari Allah. Dia hanya dapatkan ya udah sesuai apa yang dia niatkan. Dia niatnya karena ingin dunia, ya dia hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mencari harta, ya maka dia akan dapatkan daripada harta tersebut. Atau dia berhijrah untuk mencari perempuan untuk nikahinya, maka dia akan mendapatkan daripada hal tersebut. Ya, kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari itu semua sangat mudah banget, ya. Jadi kalau misalnya kita ini niatnya para santri niatnya masuk ke rumah tahfidz untuk menghafal Quran, maka nanti akan berpengaruh pada perbuatannya. Contohnya, ya kalau misalnya dia memang niatnya dia itu mau belajar untuk menghafal Al-Quran, maka dia akan bersungguh-sungguh. Dengan niat dia itu belajar, dengan niatnya itu dia menjadi penghafal Quran, maka akan membuat dia itu bersungguh-sungguh gitu loh. Tapi ketika dia tidak punya niat untuk hafal Quran, ya, maka nanti akan berpengaruh pada kehidupannya. Nanti dia nggak akan, dia terlihat seperti orang nggak punya niat, ya karena memang tidak punya niat. Atau misalnya niatnya dia ke pondok untuk misalnya cuman pindah tempat tidur, ya maka nanti dalam kesehariannya dia akan terlihat seperti orang yang pemalas. Jadi segala perbuatan itu akan tergantung kepada niatnya. Karena dari niat itulah akan melahirkan sebuah perlakuan. Kalau misalnya kamu punya niat baik sama seseorang, maka akan membuat kamu itu berbuat baik. Kamu akan memberi, kamu akan istilahnya itu membahagiakan. Itu kalau niatnya baik. Tapi kalau niatnya buruk, maka perlakuannya buruk. Akan memunculkan perlakuan buruk. Misalnya kamu niatnya buruk sama orang tersebut, maka dengan ada niat buruk itu, kamu ingin mencelakakan dia misalnya, atau kamu ingin menghinakan dia, kamu ingin menyakiti dia, itu karena niatnya tidak baik. Nggak mungkin orang itu niatnya baik, kemudian perbuatannya tidak baik. Misalnya contoh, eh, santri itu niatnya ingin menyenangi gurunya, ingin menyenangi ustazahnya. Nggak mungkin dia niatnya baik, tapi kemudian perlakuannya itu kemudian tidak baik. Nggak mungkin seperti itu, dia tuh niatnya baik ke ustazah, membaik ustazah, tapi perlakuannya dia menyakiti, dia melanggar, dia tidak taat, ya karena niatnya nggak mungkin kebalik gitu. Atau misalnya dia niatnya, santri itu punya niat jahat, atau misalnya dia itu atau ini contoh ya, santri itu dia punya niat istilahnya itu ingin mencelakai gurunya misalnya atau temannya. Nggak mungkin ketika dia berniat baik, berniat jahat itu kemudian dia berbuat baik, kemudian habis itu dia memberi, dia menyenangi gitu. Pasti itu akan melahirkan, pasti dengan niat itu dia akan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dia sudah tentukan atau sudah dia rencanakan, ya karena itu muncul daripada niat, ya maka kalau kita kembalikan kepada tadi masalah ibadah, maka dengan adanya niat kita ini apa? Niat kita ini beribadah karena Allah, maka akan berpengaruh daripada perbuatan-perbuatan kita. Ya, misalnya kalau kita niat ikhlas karena Allah, maka kita tidak akan mencari pujian dari orang tua, pujian daripada teman, pujian daripada guru, karena kita niatnya karena Allah. Misalnya dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya hunafa wa yuqimus sholata wa zakata wa dzikrul qayyimah. Kalau misalnya seseorang itu niatnya ikhlas karena Allah, beribadah, sholat dan zakat karena Allah, ya maka dia pasti tidak mempedulikan omongan manusia, tidak mempedulikan omongan daripada keluarga dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya orang dia itu punya niat baik, ya maka dia tidak akan mempedulikan daripada omongan-omongan orang, ya tidak akan mempedulikan daripada orang-orang omongan negatif orang gitu, ya
yang kemudian akan membuat dia menjadi penghambat. Jadi semakin benar niat kita atau semakin lurus niat kita, ya, atau misalnya kita punya niat dan niat itu kita benar-benar kuat, maka tidak akan terpengaruh oleh apapun itu hambatan. Kamu punya niat, misalnya ingin ke sekolah, sekolah impian misalnya. Dengan adanya omongan dari orang tua, kamu jangan di sini, kamu jangan di situ. Selama kamu masih berpegang teguh kepada niat tersebut, maka kamu akan berusaha untuk kemudian gimana caranya supaya aku bisa masuk ke sekolah ini misalnya. Atau misalnya aku udah ngotot, aku udah punya niat yang kuat untuk misalnya mau pergi jauh misalnya. Maka dengan adanya kendala apapun itu tidak akan mempengaruhi dia. Segala cara aku cari supaya aku bisa pergi ke tempat ini segala macam gitu ya. Karena itu semua tergantung daripada niat. Oke? Ya. Kemudian juga niat itu juga akan nanti kelakannya akan menjadi penentu daripada pahala atau dosa ya. Selagi niat kita itu baik, maka pahalanya juga akan kita dapatkan. Selagi niat kita itu tidak baik, ya maka nanti akan dapatnya itu dosa gitu ya. Oke. Atau misalnya dalam ayat lain, kalau kita ambil contoh lain, Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Ya. Jadi dalam ayat disebutkan bahwasanya mungkin ada yang hafal ya, la yu'akhidhukumullahu billaghwi. Allah itu tidak akan menghukum, tidak akan mengambil dosa disebabkan sumpahmu ketika kamu bersumpah, tetapi tidak punya niat, ya, maka itu tidak akan dianggap, ya. Atau gini deh yang paling gampang deh, misalnya contoh kisahnya Ammar bin Yasir, ya, yang mungkin yang belajar sejarah tahu ya, bagaimana seorang Ammar bin Yasir ini, beliau ini punya iman yang kuat, punya niat yang kuat untuk dia ini tetap berislam. Maka apapun kondisinya, dia disiksa, kemudian dia dibantai, untuk kemudian dia mengucapkan atau untuk dia kafir gitu, maka tidak akan merubah dia. Tapi kemudian ketika dia keceplosan, atau bukan keceplosan, atau misalnya ketika dia terpaksa, selama hatinya itu dia masih berniat untuk dalam Islam, maka tidak akan membuat dia itu menjadi dosa. Ya, jadi kalimat itu keluar secara spontan gitu. Ini salah satu contoh bahwasanya niat itu tidak sangat menentukan daripada pahala maupun dosa. Jadi walaupun kamu mengucapkan perkataan apapun, selama niatmu itu, ini dalam hal Islam ya, dalam hal syariat, selama kamu mengucapkan apapun perkataan, selama itu niatmu itu lain, maka yang Allah anggap itu adalah niatmu. Kamu dalam hati berniat untuk sholat, maka Allah akan catat. Kan ada hadisnya itu. Maka Allah akan catat niatmu untuk beribadah. Kamu sudah sholat sekali, dicatat gitu. Tapi kemudian ketika kamu beneran sholat, maka kamu akan dikonfirmasi gitu niatnya, pahalanya. Tetapi ketika kamu niat sholat, kemudian kamu nggak jadi sholat, maka akan tetap dicatat niat tersebut. Jadi niat itu sangat penting ya. Jadi itu sangat penting, dan ini menjadi kaidah yang memang paling penting dalam kaidah-kaidah yang lainnya. Jadi segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya ya. Jadi eh, segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Segala dosa dan pahala itu juga tergantung kepada niatnya ya. Dan nanti banyak lagi ya pembahasan niat itu ya. Misalnya seperti contohnya ada dua orang yang dia saling melawan, saling membunuh. Maka di sini disebutkan bahwasanya orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu di neraka. Padahal kan kalau kita lihat jelas yang bunuh ini masuk neraka, iya masuk neraka. Yang terbunuh karena dia yang terbunuh, maka dia nggak masuk neraka. Itu kan secara logika. Tapi karena niat itu akan dicatat gitu loh. Kenapa dikatakan dua-duanya masuk neraka? Karena kata Rasulullah, orang yang terbunuh maupun terbunuh kan sebenarnya dia niatnya sama-sama ingin membunuh, maka dia dimasuk neraka karena niatnya ingin membunuh, tetapi dia terbunuh duluan gitu. Jadi sama-sama masuk neraka, sama-sama dihitung dosa,
karena niatnya. Hanya saja nanti perlakuan atau kondisi dia yang kemudian nanti apa namanya tidak apa namanya berbeda daripada niat tersebut gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti saya ingin nanya. Oke, asrama Mozart. Apa yang dimaksud dengan al-umuru bimaqasidiha? Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ya, itu terjemahan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya, kalau misalnya kita ingin berbuat baik, berniat baik, misalnya kayak kita mau berniat baik untuk menyenangkan ustazah, nggak mungkin kelakuan kita buruk atau menyakitinya. Gimana coba ulangi? Tapi kalau misalnya kita berniat baik untuk menyenangi ustazah, nggak mungkin kalau misalnya kita menyakitinya atau berniat buruk pada ustazah. Tapi kalau misalnya kita berniat buruk, nggak mungkin kita melakukan, eh, nggak mungkin kita berbuat baik kepadanya. Kalau niatnya baik, kelakuannya pun baik. Ya. Jadi niat itu nanti akan mempengaruhi daripada perbuatan. Oke? Jadi kalau orang niatnya baik pasti akan membuat dia itu berkelakuan baik. Kalau dia niatnya buruk, maka nanti akan membuat dia itu akan berkelakuan buruk. Dan dalam sisi syariat, niat itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu perbuatan dia akan dihitung sesuai dengan niat dia. Kalau dia zahirnya sholat, tetapi niatnya itu dia main-main, maka tidak akan dihitung pahala walaupun dia sholatnya benar. Tetapi apa namanya ketika dia sholatnya benar, kemudian dia niatnya itu benar, maka akan dihitung pahala. Makanya kenapa dikatakan banyak sekali orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa sia-sia kecuali hanya lapar dan haus aja tidak dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya nggak benar. Dia niatnya itu ya biar dia niat puasa bukan karena Allah, bukan karena takut Allah, tapi dia niat puasa itu karena ikut-ikutan aja, karena mungkin yang lain puasa dia ikut puasa. Ini rugi. Ya. Jadi segala sesuatu itu akan tergantung daripada niat. Pahala kita, dosa kita akan digantung untuk pada niat tersebut, ya. Seperti itu. Itu aja. Mungkin terakhir apa namanya? Nanti ini karena kaidahnya memang banyak dan detail ya. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti kita akan sedikit lagi bahas tentang kaidah yang pertama ini dan kemudian nanti kita akan bahas pada kaidah-kaidah yang lainnya. Mungkin Mas Rama Jati Bening, coba jelaskan dulu apa itu al-umur bimaqasidiha. Ya, Jati Bening, mati.
Ya. Oke, malam hilang. Bataskan terakhir, habis itu kita selesai. Apa? Kalau ini dimakan karena kita tidak ada bahas niat kita dan kita kita juga kita bekerja kita dengan niat kita. Tapi cara menjelaskan itu terima kasih dan kemudian terima kasih apa yang disini bisa dalam mengetahui. Oke, nggak apa. Ya, nanti kendalanya mungkin masih sinyal dan suara ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi suaranya kedengaran, layarnya kelihatan. Ya, nanti insya Allah teman ke depan kita akan sedikit review lagi yang masalah niat. Kemudian nanti insya Allah akan baca selanjutnya. Itu aja dari Ana, sudah jam 10. Eh, Satu jam 10 lewat. Jadi kita tutup pertemuan pelajaran hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti yang muzar nanti insya Allah yang muzar deh. Insya Allah siang belajar bahasa Arab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya udah, silakan. Anda nggak dengar suaranya. Izin ya.